Kalian, kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan. Sehingga dampaknya kurang. Anggaran pengentasan kemiskinan sejumlah ratusan triliun telah menguap tidak jelas kemana. Diduga anggaran tersebut digunakan untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Apina Angger di News on Trending. Anggaran pengentasan kemiskinan senilai 500 triliun yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga disebut menguap tidak jelas kemana. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. Menurutnya, sejumlah program penanganan kemiskinan tersebut tidak jelas penggunaannya dan hanya digunakan untuk rapat serta studi banding di hotel, sehingga tidak berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi dan kemana saja larinya dana tersebut? Berikut deretan faktanya. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, anggaran pengentasan kemiskinan yang jumlahnya hingga 500 triliun yang tidak jelas penggunaannya banyak dihabiskan pada akhir tahun. Menurutnya, anggaran itu tidak digunakan secara langsung untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, melainkan dipergunakan untuk membuat acara seremonia belaka, seperti rapat di hotel dan studi banding tanpa ada kajian yang jelas. Menurut Menpan Azwar Anas, kemampuan sebuah kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan akan tercatat dan dimasukkan dalam komponen penilaian reformasi birokrasi tematik. Jika diketahui anggaran kemiskinan tidak turun, maka aparatur sipil negara yang terlibat di dalamnya terancam tidak mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja. Jika pada Sabtu 28 Januari 2023, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan anggaran pengentasan kemiskinan 500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding. Pernyataan itu berubah sebagian pada Minggu 29 Januari 2023. Dalam keterangan tertulisnya, Azwar Anas menyatakan tidak semua anggaran tersebut habis hanya untuk rapat dan studi banding. Menteri Pan RB tersebut mengklarifikasi perihal dana 500 triliun terkait adanya program kemiskinan yang belum berdampak secara optimal lantaran dana tersebut dipergunakan untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Ia menjelaskan terkait pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Kala itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu, Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ia mengaku kerap mencontohkan dampak program yang kurang optimal seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai. Saat menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding. Anas menambahkan saat ini pemerintah terus mengakselerasi program reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7% pada 2024. Hingga September 2022 berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57% menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71%. Sehingga Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras. Pernyataan Menpan RB yang menyatakan banyak anggaran pengentasan yang menguap diamini oleh Wakil Ketua Komisi ke-8 DPR RI, fraksi PKB, Marwan Dasopang.
Menurut dia, selama ini belanja sosial kementerian lembaga memang belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak. Marwan melanjutkan, di saat kementerian atau lembaga menghabiskan anggaran dengan sia-sia, puluhan juta masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial setiap tahun, masih banyak yang belum mampu berkembang jika diberi bantuan permodalan yang cukup. Sementara itu, LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyatakan tak heran dengan pemborosan anggaran pengentasan kemiskinan yang disebut oleh Aswar Anas. Sekjen Fitra Misbah Hasan mengatakan, fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis hanya untuk rapat dan studi banding. Sudah terjadi sejak dulu yang selalu berulang setiap tahun. Bahkan, Menpan RB tersebut sampai menyinggung nama Presiden Jokowi terkait dengan tujuan dalam pengentasan kemiskinan menggunakan anggaran yang tidak sedikit itu. Abdullah Aswar Anas menjelaskan dana 500 triliun terkait program kemiskinan diakuinya belum berdampak optimal. Hal itu lantaran dana yang dinilainya triliunan tersebut tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal, ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Ucap Anas dalam keterangan resminya Minggu 29 Januari 2023. Hingga September 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57%, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71%. Sehingga Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras. Saudara sekalian, kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan. Sehingga dampaknya kurang. Oleh karena itu, Bapak sekalian, inilah framework yang sering kita contohkan di berbagai tempat. Itulah fakta-fakta terkait anggaran kemiskinan yang menguap sebesar 500 triliun. Saksikan berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.